Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjawab request dari salah satu subscriber saya ya, yang meminta untuk dibuatkan video ya BNJ, uji lanjut metode BNJ ya, pada analisis RAL faktorial ya. Nah, oke. Jadi subscriber ini telah mengirimkan datanya dan meminta saya memilih salah satu datanya untuk saya bikinkan video untuk uji BNJ ya. Oke, kita langsung saja ke videonya ya. Oke, jadi saya tunjukkan dulu WA-nya ya dari subscriber saya ini. Jadi dia komen kepada saya untuk dilakukan uji BNJ ya. Karena yang dia lihat di video katanya hanya ada untuk RAL faktorial, sedangkan BNJ hanya untuk RAK faktorial. BNT Pak uji RAL faktorial. Selamat malam Pak, saya mohon dong Pak buat tentang uji BNJ untuk RAL faktorial. Yang ada uji BNT Pak untuk RAL faktorial. Uji BNJ hanya untuk RAK faktorial. Oh, jadi dia ingin uji BNJ-nya untuk RAL faktorial ya. Yang ada itu hanya untuk RAK faktorial ya. Sedangkan untuk RAL faktorial itu hanya ada uji BNT. Oke, kita langsung saja ke videonya. Nah, saya memilih datanya indeks Pigor. Kenapa? Karena di sini perlakuan K dengan perlakuan B-nya dia berbeda nyata ya. Kalau yang lain itu hanya satu yang berbeda nyata. Kemudian yang berikutnya cuma satu juga. Ini cuma satu juga. Jadi saya lebih memilih yang indeks Pigor ya, karena dia bisa saya ujikan dua ya. Kalau yang tadi cuma satu ya. Oke, nah, karena di sini perlakuan K dan perlakuan B-nya itu berbeda nyata, maka uji lanjut dengan uji BNJ kita lakukan untuk kedua perlakuannya ya. Pertama kita untuk perlakuan K dulu ya, untuk perlakuan K ya. Uji BNJ perlakuan K ya. Nah, sekarang kita hitung SD-nya dulu ya. Rumusnya itu akar K3 lat per R sama dengan SQRT ya. Saya besarkan kan mungkin. SQRT ya, akar itu kan square root ya. K3 latnya ini ya. Dibagi R. R itu ulangan ya, tapi dilihat dulu di sini. Karena kita itu perlakuan K ya, berarti ulangan sini kan ada 1, 2, 3, 3. Dikali lawannya yaitu perlakuan B. Perlakuan B ada berapa ya? B-nya ada B0, B1, B2, B3, berarti B-nya ada 4 ya. Oke ya. Kita tutup kurung. Kita dapatlah nilai SD-nya itu 3,87 ya. Kemudian baru kita cari tabel BNJ-nya ya. Tabel BNJ yang 5%. Jadi saya di sini gunakan 5%. Nanti kalau kamu mau gunakan yang 1%, tinggal ganti saja ya nilai tabelnya. Saya gunakan yang 5%. Di sini derajat bebas untuk perlakuan K-nya 2, galatnya 24 ya. Jadi saya lihat yang galatnya 24, K-nya 2 ya. Galatnya 24, berarti di sini ya. Berarti yang atasnya ini 2 ya. Berarti dapatlah dia 2,92. Berarti di sini 2,92. Nah, jadi BNJ hitungnya ya. BNJ hitung lah ya. Ini. Itu sama dengan SD-nya ini kita kalikan dengan nilai tabelnya. Dapatlah dia 11,32 ya. Nah, kita cari dulu rata-rata untuk perlakuan K ya. Nah, ini dia sudah hitung ya.
kita bagi untuk rata-ratanya, berarti banyaknya untuk perlakuan K ulangannya, yaitu ulangannya tadi ada 3 ya, dikali ya dengan lawan perlakuan B ya, B-nya itu ada 4 ya. Kok bisa sih gitu dibagi 3 kali 4 dibagi 12? Ya kalau dilihat K1-nya itu pasti ada 12 sumber datanya. Nih K1, 1, 2, 3. K1, 1, 2, 3 udah 6. K1, 1, 2, 3 udah 9. K1, 1, 2, 3, 12. Jadi itulah dasarnya mengapa dia R dikalikan dengan lawan perlakuannya. Ya nanti ketemunya dia pas gitu ya. Ini juga sama ya. Ini langsung saya bagi 12. Ini juga saya bagi 12 ya. Oke. Berarti di sini saya bikin perlakuan ya. Perlakuan. Kemudian di sini ada rata-rata ya. Kemudian di sini ada BNJ ditambah rata-rata ya. Kemudian di sini saya kasih simbol ya. Oke. Saya lebarkan ya. Oke. Perlakuannya ada K1, K2, ada K3. Nah, di sini kan rata-ratanya ya. Ini oh benar ya 51 ya. Jadi copy biar kita gampang ya. Copy, kemudian teman-teman di sini pastenya pakai paste angka. Kemudian copy ke sini, baru di sini pilih transpose. Ya, jadi kita tidak mengetik satu-satu ya. Nah, kalau teman-teman di sini bukan copy angka ya, hasilnya akan salah. Misalnya teman-teman copy biasa ya, langsung ya paste. Nah, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia mengcopy rumus ya. Nah, yang kita perlukan adalah nilai angkanya, bukan rumusnya ya. Oke. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar ya. Oke ya. Kemudian baru kita jumlahkan ya. Rata-ratanya ditambah dengan BNJ hitung. Nah ya. Artinya di sini ya, nilai 33,33 sampai dengan 44,65 itu kita kasih simbol yang sama. Simbolnya A ya. Nah, yang sampainya sampai di sini saja. Kalau di sini kan nilai 44,65-nya sudah tidak bisa mencapai 51. Jadi simbolnya berhenti di sini saja. Yang berikutnya kita tambahkan juga ya. Nah, dia nilainya 48. Bisakah kita kasih simbol? Nggak bisa ya. Mengapa nggak bisa? Karena kalau saya kasih misalnya 37,33 sampai 48, saya kasih B, tapi dia tidak melewati dirinya sendiri. B, stop di sini saja. Tidak bisa ya. Jadi cukup diwakilkan dengan A ya. Oke. Nah, berikutnya yang ini pasti simbolnya adalah C ya. C, maaf B. Nah, inilah hasil dari uji BNJ-nya ya. Nah, artinya apa ya? Artinya, jadi perlakuan K2 dengan perlakuan K1 tidak berbeda nyata karena simbolnya sama. Perlakuan K3 baru berbeda nyata dengan K1, berbeda nyata juga dengan K2 karena simbolnya berbeda. Ya. Oke. Berikutnya kita ke perlakuan B ya. Uji BNJ perlakuan B. Uji BNJ perlakuan B ya. Oke, seperti biasa ya. Kita hitung SD-nya dulu ya. Sama dengan ya akar ya SQRT KT galat per R ya. KT galatnya ini ya, KT galat dibagi R-nya tadi ya. Ulangannya ada 3. Karena ini perlakuan B, lawannya perlakuan K. Perlakuan K-nya ada K1, K2, K3, ada 3. Nah, gini ya. Tuh, kurung. Kemudian kita lihat di tabel BNJ 5% ya.
Kita lihat tabel BNJ 5% untuk perlakuan B. Itu dia Galat 24, dia 3 ya. Galat 24, 3 ya. 24, 3 berarti dia di 3,53 ya. Nih, Galatnya 24, perlakuannya 3. Ketemunya di 3,53. 3,53 ya. Berarti BNJ hitungnya ya. Itu sama dengan SD-nya dikali dengan BNJ-nya tadi. Ya dapatlah 15,80 ya BNJ hitungnya. Kemudian kita sama seperti tadi. Sini ada perlakuan. Di sini ada rata-rata. Kemudian di sini ada BNJ ditambah rata-rata. Kemudian di sini ada simbol. Perlakuannya kalau B ya berarti B1, B2, B3 ya. Kita copy. Kemudian di sini kita hitung rata-ratanya ya. Ini dibagi ya, totalnya dibagi. Ingat, ulangannya ada 3. Perlakuan K-nya ada 3 ya. Oke. Jadi ulangan dikalikan dengan lawan perlakuannya ya. Ya, ini juga sama. Berarti dibagi 9 ya. Ini dibagi 9. Ini juga dibagi 9 ya. Oke, kita dapat. Nah, kalau seperti ini tidak perlu kita pakai transpose karena dia sudah ke bawah ya. Tinggal kita paste angka saja. Oke, kita urutkan dari terkecil sampai terbesar ya. Oke, kita jumlahkan ya. Jumlahkan dengan BNJ hitungnya ya. Nilai 28 sampai 44,25 ya. Itu kita kasih simbol A. Oh, berarti ini cuma satu saja yang berbeda nyata, ya kan? Oke, kemudian yang ini kita tambahkan juga dengan BNJ hitung. 56. Oh, berarti dia melewati ya, berarti ini B, ini B, ini B. Udah. Kalau sudah penuh seperti ini simbolnya, kita tidak perlu lagi sebenarnya menghitung apa nilai ini ditambahkan dengan BNJ, tidak perlu lagi ya, karena kita sudah memenuhi simbolnya semua ya. Oke, nggak apa-apa, saya hitung saja ya. Oke, nah ini artinya apa ya? Jadi kok ada AB, ada B, artinya begini nih. Perlakuan B0 ya dengan perlakuan B3 dan B1 ini tidak berbeda nyata karena dia sama-sama punya A ya. Nah, perlakuan B2 juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan B1 dan B3 karena dia sama-sama punya B. Tapi perlakuan B2 berbeda dengan perlakuan B0 ya, seperti itu. Nah, kita akan membuktikan, di sini kan interaksi perlakuannya tidak beda nyata. Cuman kita coba hitung ya, interaksi perlakuannya coba kita hitung ya. Kita hitung ya. Kita hitung. Saya ingin membuktikan saja sih. Interaksi ya, interaksi perlakuannya tidak beda nyata ya. Kita hitung SD-nya ya. SD-nya itu sama dengan SQRT ya. KT Galat dibagi. Nah, karena dia interaksi perlakuan K1 B0, jadi tinggal dibagi ulangannya saja ya. 3 ya. Dibagi 3 ulangannya ya. Kemudian kita cari BNJ yang interaksi kan ini 6 ya. Berarti 24 dengan 6. Kita lihat 24 dengan 6 ini 24 6. 2 3 4 5 6 berarti di sini ya. Ya, berarti 4,37 ya. 4,37.
tabel BNJ 5% 4,37 ya. Kemudian berarti sini BNJ hitungnya ya. Kita kalikan ya. Nah, ya dapatlah 33,89. Kita perlakuan ya, rata-rata ya. Kemudian BNJ ditambah rata-rata ya. Kemudian sini simbol ya. Simbol perlakuannya ada K1B0 dan seterusnya ya. Copy saja. Kemudian kita harus hitung rata-rata. Nah, jadi di sini kalau nanti kalian hitung ya, tambahkanlah di sampingnya tabel rata-rata ya, biar kita bisa hitung rata-rata. Kalau di sini, kalau saya menghitung di sini nanti hilang nih apa angka-angka ini ya. Saya hitung di sini saja ya. Average ya. Nah, yang ini ya. Sampai yang sini. Nah, ini kita udah dapat rata-ratanya ya. Kita copy ya. Kita paste di sini ya. Oke, kita urutkan terkecil sampai terendah ya. Nah ya. Oke. Terkecil sampai terendah. Maka kita hitung ya, nilai BNJ hitungnya. Ini kita jumlahkan ya. Nilai 16 sampai 49 kita kasih simbol A ya. Ini A, 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 ini A ya. Ini. Nah, seharusnya ya kalau di ANOVA-nya ini dia tidak berbeda nyata, seharusnya di sini juga dia tidak beda nyata juga ya. Tidak beda nyata juga, harusnya dia sampai ke sini. Nah, ini saya tidak paham ya, karena memang harus saya cek satu-satu ya, apa namanya lagi perhitungannya, kemungkinan ada salah perhitungan ya dari subscriber ini. Tapi mungkin juga perhitungannya benar. Terkadang memang ada kejadian yang dia di tabel ANOVA-nya tidak berbeda nyata, tapi saat kita hitung di uji BNJ-nya dia berbeda nyata ya. Tapi kalau teman-teman menemukan kondisi seperti ini, teman-teman tetap berpatokan kepada hasil ANOVA-nya, jadi tetap tidak berbeda nyata. Mengapa kok ada kejadian dia di sini tidak berbeda nyata di ANOVA, tapi di uji lanjutnya dia berbeda nyata? Itulah karena kalau teman-teman hitung nanti standar deviasi dari data yang teman-teman ini ya dia besar. Artinya apa? Artinya bias ya. Bias atau error dari antar ulangan 1, 2, 3 dia terlalu besar. Contoh seperti ini ya, saya bilang biasnya terlalu besar. Ini ulangan yang sama ya. 8, 12 jaraknya masih rendah. Tapi 8 dengan 28 jaraknya udah terlalu tinggi ya. Itulah disebut dengan bias tadi ya. Dengan bias tadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Oke, buat yang request video ini ya. Jadi saya tidak tahu karena saya tidak juga punya waktu untuk ngecek hitungan ANOVA-nya benar atau tidak. Tapi ya kemungkinan benar ini hitungannya, kemungkinan benar. Kenapa di uji lanjut untuk interaksi perlakuannya dia di ANOVA tidak berbeda nyata, tapi di uji lanjut berbeda nyata? Karena tadi ada bias tadi karena standar deviasinya terlalu tinggi. Nah, standar deviasi terlalu tinggi seperti yang saya contohkan tadi. Ada yang ulangan 18, kok ulangan ketiga kok dia 28, bedanya sampai 20 ya, itu terlalu tinggi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Mohon maaf kepada subscriber lain yang mungkin ya requestnya belum saya jawab karena saya juga terbatas waktu ya.
Oke, demikian. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini buat kita belajar bersama mengenai statistika. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.